Anime ini bercerita tentang seorang pelajar bernama Tenjo Yuya. Dia sejak kecil mengalami nasib buruk karena penampilannya yang tidak menarik. Meskipun orang-orang selalu meremehkannya, dia masih punya keinginan untuk sedikit membantu orang lain. Oleh karena itu, ketika ada wanita yang digoda oleh sekelompok pria, dia tetap berusaha menghentikan meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Kemudian saat perjalanan pulang, dia teringat dengan kenangan yang sering dialami olehnya sejak masa kecil. Dia selalu ditindas oleh orang-orang di sekitarnya. Hanya kakeknya lah yang peduli terhadap Yuya. Kakek juga mewariskan rumah dan tabungan kepadanya, sehingga Yuya tidak perlu bergantung kepada orang tuanya. 術がなく断念。その代わり両親は俺の養育を完全に放棄。俺はここに一人で住み、バイト生活の毎日とな。Di hari berikutnya, dia kembali ditindas oleh teman sekolahnya. Dia juga kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan utamanya. Kejadian ini membuat Yuya sangat depresi. Kemudian ketika dia memukul dinding untuk melampiaskan kekesalannya, dia menemukan ruang rahasia yang tersembunyi di rumah kakeknya. Di dalam ruangan tersebut, terdapat pintu misterius yang terhubung ke dunia lain. Di saat Yuya membuka pintu tersebut, tiba-tiba muncul menu dan status kemampuan, seperti di dalam game. Selain itu, status kemampuan itu juga bisa memakai fitur yang sangat berguna. Salah satunya adalah mengubah intim menjadi uang sesungguhan. Di dalam rumah tersebut, tersimpan berbagai jenis senjata. Yuya pun mencoba satu persatu, dan mendapatkan skill dari senjata yang digunakan. Kemudian, di saat sedang berlatih menggunakan beberapa senjata, tiba-tiba muncul monster berlevel tinggi di luar halaman rumahnya. Yuya pun segera melemparkan tombak ke arah monster tersebut. Hasilnya, monster itu bisa langsung mati hanya dengan satu kali serangan. Hal ini pun meningkatkan status dan level Yuya dengan pesat. Setelah itu, ia juga bisa menukarkan material yang dijatuhkan menjadi uang dalam jumlah yang banyak. Setelah meningkatkan levelnya di dunia lain, tubuh Yuya di dunia nyata mengalami perubahan. Badannya tiba-tiba menjadi kurus, dan wajahnya juga menjadi menawan. Melihat itu, semua orang tidak percaya kalau itu adalah Yuya. Ketika Yuya sedang berbicara dengan teman-temannya, murid dari sekolah lain tiba-tiba menghampirinya. Murid itu bernama Hanjo Kaori. Dia adalah anak perempuan yang diselamatkan oleh Yuya kemarin. Ayahnya Kaori adalah kepala sekolah Akademi Erythrosei. Dan ketika dia mendengar kalau Yuya telah melindungi putrinya, beliau ingin mengundangnya ke akademi. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk langsung membawa Yuya untuk mengunjungi akademi. Sebagai seorang ayah, kepala sekolah sangat berterima kasih kepada Yuya. Ketika semua orang mengabaikan putrinya, hanya Yuya yang langsung bertindak untuk menyelamatkan Kaori. Oleh karena itu, Yuya harus bangga akan hal tersebut. Dan berhubung sekolah mereka sangat menekankan moral yang baik, kepala sekolah menawarkan untuk bersekolah di sana. Tapi, karena Yuya masih belum bisa memutuskannya, dia diberi kesempatan untuk menghadiri kelas selama seharian. Berbeda dengan sekolah asalnya, hampir semua murid di Akademi Erythrosei memperlakukan Yuya dengan baik. Para murid di sana juga ingin menjadi temannya. Saat jam istirahat, Yuya dibawa makan siang oleh teman di kelasnya. Awalnya, dia terkejut karena makanan di sana begitu lengkap dan harganya sangat murah. Selain itu, karena semua murid-murid menikmati kehidupan sekolahnya, suasana juga jadi menyenangkan. Setelah mengetahui semua itu, Yuya pun memutuskan untuk menerima tawaran untuk bersekolah di sana. Kaori ikut senang karena keputusan yang diambil olehnya. Setelah Yuya keluar dari ruangan kepala sekolah, dia langsung membawa Yuya untuk mampir ke toko terdekat. Karena mereka sudah saling mengenal, Kaori ingin lebih akrab lagi dengan dirinya. Hal ini membuat pelanggan lain memperhatikan mereka. Sehari setelah percobaan bersekolah di Akademi Erythrosei, Yuya kembali mengunjungi dunia paralel untuk meningkatkan level dan kekuatannya. Ia mencoba menjelajahi tempat yang ada di luar pagar rumahnya. Di sana, dia bertarung melawan monster yang lebih kuat dari sebelumnya.
dan bertemu dengan seorang wanita yang pingsan. Perempuan yang diselamatkan oleh Yuya ternyata adalah putri dari kerajaan. Kemudian, para pengawalnya sudah datang. Yuya pun memutuskan untuk bersembunyi dan kembali ke dunia asalnya. Ketika sedang merapikan pakaian, Yuya berpikir untuk membeli pakaian baru. Meskipun menurutnya, pakaiannya tidak akan kotor. Dia tidak ingin terlihat memakai pakaian yang sama Dia tidak ingin melihat memakai pakaian yang sama di setiap harinya. Ketika berada di tempat pembelanjaan, hampir semua orang menatap Yuya. Mereka tertarik untuk mendekati Yuya karena dia seperti seorang model. Di tempat yang sama, sedang diadakan pemotretan, tapi mereka mengalami masalah serius karena model pria sedang terlambat datang. Karena hal tersebut, semua pemotretan memutuskan untuk mencari pengganti secara acak. Dan disitulah dia bertemu dengan Yuya yang sedang mencari pakaian. Mereka pun langsung memintanya untuk mengikuti pemotretan menggantikan model mereka. Saat itu, Yuya dipasangkan dengan model profesional yang bernama Mio. Dalam pemotretan itu, dia mendapatkan peran sebagai pacarnya. Pada waktu yang sama di dunia lain, Putri Lexia ingin menemui pria yang sudah menyelamatkannya. Dia membawa sebagian pasukannya untuk memasuki wilayah iblis. Sementara itu, Yuya yang baru saja selesai melakukan pemotretan. Dia sedang beristirahat bersama Mio. Meskipun awalnya canggung dan malu-malu, tapi saat mereka membicarakan tentang kehidupan masing-masing, ketika para staf yang melihat itu, mereka segera mengabadikan momen tersebut secara diam-diam. Tidak lama kemudian, model yang digantikan oleh Yuya tiba di tempat pemotretan. Meskipun penampilannya sangat menarik, tapi dia memiliki kepribadian yang buruk. Tak lama saat tiba di sana, secara tiba-tiba dia langsung memojokkan Mio dan membuatnya tidak nyaman. Ketika Yuya berusaha menghentikannya, model itu malah langsung marah dan mencoba memukulinya. Yuya pun segera menghindarinya dan membantingnya sangat keras. Kejadian tersebut membuat penggemar model itu berpaling kepada Yuya. Kemudian, Yuya juga diberi tawaran untuk melakukan kontrak dengan mereka, tapi dia memilih untuk menolaknya dengan alasan belum berpengalaman. Setelah mengikuti pemotretan, Yuya mendapatkan banyak pakaian sebagai bayaran atas pekerjaannya. Berhubung pakaiannya sudah dapat, Yuya-san, dia pun pergi ke dunia lain untuk meningkatkan level dan kekuatannya. Pada hari berikutnya, Yuya mulai bersekolah di Akademi Eritosei. Namun, dikarenakan belum punya baju olahraga, dia hanya bisa menonton teman-temannya yang sedang bermain bola. Ketika Yuya sedang duduk di pinggir lapangan, murid perempuan bernama Kaede datang mendekatinya. Kemudian, di saat mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba ada bola yang terbang ke arah Kaede. Dengan cepat Yuya memandang bola tersebut. Tendangan yang dilakukannya pun berhasil masuk ke gawang. Kejadian ini membuat Yuya menjadi populer. Hampir semua murid perempuan membicarakan kehebatan Yuya. Kemudian, ketika Yuya kembali ke kelas, sekelompok anak berandalan yang berasal dari sekolah asalnya membuat keributan. Mereka berencana untuk balas dendam terhadap Yuya karena merasa sudah diremehkan olehnya. Kaori ingin mereka untuk segera menghentikannya, tetapi mereka tidak menurutinya dan malah akan menculiknya. Melihat kejadian itu, Yuya pun segera menyelamatkannya. Meskipun masih memiliki sedikit trauma, dia berusaha untuk bangkit dan melawan mereka semua tanpa berpikir panjang.
Yuya terjun ke lantai 4. Kemudian dia menghampiri satu persatu anak berandalan untuk menyelamatkan Kaori yang akan diculik. Pada akhirnya, Yuya berhasil menyelamatkan Kaori dan menyerahkan geng berandalan itu kepada pihak berwajib. Di saat Yuya hendak menjelajahi dunia lain, dia ingat perkataan para prajurit. Jika wilayah yang sering dikunjungi olehnya adalah zona paling berbahaya, setiap monster yang tinggal di sana biasanya dapat menghancurkan kota. Meski demikian, Yuya dapat mengalahkannya dengan mudah. Oleh karena itu, dia sengaja menjelajahi bagian dalam hutan sambil berharap bisa bertemu monster yang lebih kuat. Kemudian, dia menemukan anjing kecil yang diserang oleh monster yang sangat kuat. Monster itu memiliki level yang sangat tinggi dan membuat Yuya ragu-ragu untuk melawannya. Demi menyelamatkan anjing kecil itu, dia memutuskan untuk tetap melawannya, dan hasilnya dia bisa mengalahkannya hanya dengan sekali serangan. Setelah itu, Yuya segera menyembuhkan anjing tersebut dan menjadikannya sebagai peliharaan. Pada hari berikutnya, Yuya menjalani kegiatan sekolah seperti biasa. Saat jam istirahat, dia memberitahu teman-temannya jika dia memelihara seekor anjing. Dia pun meminta teman-temannya untuk menemaninya untuk mengunjungi toko hewan. Berdasarkan warna bulunya, Yuya menemani anjing itu dengan sebutan Nike. Ketika Yuya membawanya jalan-jalan keluar rumah, secara kebetulan dia bertemu dengan Kaori. Selain Kaori, dia juga bertemu dengan Mio yang sedang jalan-jalan di sekitar sana. Keberadaan mereka bertiga sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh karena itu, Mio memutuskan untuk tidak terlalu lama saat berbicara dengan mereka. Setelah Mio berpamitan, Kaori bertanya kepada Yuya, apakah mereka berpacaran? Kemudian Yuya membantahnya dan menjelaskan hubungan mereka yang sebenarnya. Tidak lama setelah itu, ada seseorang yang dirampok. Mengetahui hal tersebut, Yuya langsung memerintahkan Nike untuk menangkap pelakunya. Sedangkan dia bersama Kaori akan mendatangi korban dan menanganinya. Setelah itu, Yuya kembali menjelajahi dunia lain. Kali ini dia bekerja sama dengan peliharaannya, sehingga proses penjelajahan bisa lebih. Yuya sempat berhadapan dengan monster rusa yang lebih kuat dari sebelumnya. Lalu, setelah dikalahkan, monster itu menjatuhkan item dan dapat merubah menjadi bak mandi. Selain itu, dia juga menemukan buku peninggalan Petapa ketika menjelajahi sebuah goa. Di dalam buku Petapa tertulis bahwa Petapa bisa melakukan apa saja. Saat membaca buku tersebut secara tidak langsung, Petapa itu menasihati Yuya agar tidak berakhir seperti dirinya. Apabila kekuatannya terus meningkat, maka satu saat orang-orang akan takut kepadanya. Untuk mencegah hal tersebut, dia harus membangun kepercayaan kepada seseorang. Selain diberi nasihat, Yuya juga diberi kemampuan untuk menggunakan sihir. Petapa menanamkan jalur sihir kepada dirinya, sehingga dia bisa memakai sihir seperti orang-orang di dunia lain. Cara untuk menggunakan sihir adalah dengan merasakan energi dan memusatkannya di suatu tempat, kemudian sehingga energi itu berubah bentuk sesuai dengan keinginannya. Sihir pertama yang dipelajari oleh Yuya adalah membuat bola air. Meskipun baru pertama kali melakukannya, tapi dia bisa menembakkan air bola itu dengan daya hancur yang sangat kuat. Sementara itu di istana kerajaan, raja sudah mendapat kabar kalau putrinya sudah bertemu dengan Yuya. Setelah mengetahui kalau Lexia ingin menikahinya, raja langsung murka tak bisa mengendalikan amarahnya. Semua murid di Akademi Eritosei akan melakukan praktek lapangan. Mereka akan berkemah selama 2 malam secara berkelompok. Dikarenakan Yuya belum melakukan persiapan, Kaori dan teman-teman sekelasnya bersedia untuk membantunya. Kemudian, setelah kebutuhan Yuya sudah didapatkan, mereka memutuskan untuk bermain di sekitar perbelanjaan. Dengan kemampuan penilaian dan prediksi kelemahan, Yuya bisa mendapatkan berbagai hadiah yang diinginkan oleh teman-temannya. Dia membuat mereka sangat senang dan mengagumi bakat miliknya. Setelah itu, Rio mengajak mereka untuk mengunjungi kafe di lantai 7. Namun, para anak perempuan memintanya untuk pergi duluan karena mereka ingin pergi ke tempat pakaian. Beberapa saat setelah mereka berpisah, tiba-tiba terjadi kebakaran di lantai atas. Kejadian ini membuat kelompok anak perempuan tadi terjebak dan tidak bisa keluar dari sana. Yuya tak bisa membiarkannya begitu saja. Untuk menyelamatkan Kaori dan yang lainnya, dia memutuskan untuk menerobos air dengan menggunakan sihir airnya. Kemudian, saat mereka bertiga berhasil ditemukan, dia menghancurkan setiap lantai.
sehingga bisa turun secara cepat. Beberapa hari sebelum melakukan praktek lapangan, Yuya menjelajahi dunia lain untuk mengembangkan kemampuan sihirnya. Dengan membayangkan tempat yang ingin dia kunjungi, dia bisa menciptakan sebuah portal yang terhubung dengan tempat tersebut. Setelah sekian lama, kerjasamanya dan peliharaannya jadi semakin kompak. Namun, ketika Yuya ingin pulang, Night tidak mau menurutinya. Dia malah lari ke suatu tempat yang dipenuhi oleh monster. Di sana juga ada seorang wanita yang sudah tidak berdaya. Di saat wanita itu tidak bisa lagi melawan, Yuya segera menyelamatkannya dari sekumpulan goblin yang mengerumuninya. Setelah itu, Yuya membawanya ke tempat yang lebih aman. Di saat wanita itu tersadar, dia juga memberikan herbal pemulihan total untuk menyembuhkan semua lukanya. Dia bernama Luna. Dia sedang berlatih di wilayah iblis untuk meningkatkan kekuatannya. Luna tidak bisa kembali ke kota dengan luka seperti itu. Dia ingin mandi agar tubuhnya kembali bersih. Kebetulan, Yuya memiliki alat untuk membuat kolam pemandian. Dia memperbolehkan Luna untuk menggunakan pemandian itu untuk membersihkan tubuhnya. Luna meminta kepada Yuya untuk menemaninya berlatih. Karena takut Luna akan berlatih sendirian lagi, Yuya tidak bisa menolaknya. Mereka pun memutuskan untuk latihan seharian penuh sampai matahari terbenam. Kemudian di malam harinya Luna mendekati Yuya di dalam pemandian. Dia memeluk Yuya dari belakang sambil berterima kasih karena mau menuruti permintaan egoisnya. Satu hari kemudian, Yuya mulai perjalanan untuk praktek ke lapangan sekolah. Kegiatan yang akan mereka lakukan adalah pertahanan hidup di area hutan. Selama 2 hari 1 malam mereka harus bisa bertahan dengan sumber makanan dari alam, seperti jamur atau tumbuhan liar. Selain itu, mereka juga bisa memancing ikan yang ada di sungai. Hampir semua murid mengeluh karena hal itu. Sedangkan Yuya, dia tidak mengeluh karena sudah terbiasa menjelajahi tempat berbahaya, berbekal pengalaman latihan bersama Luna. Sementara Luna, dia sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kemampuan tersebut, dia bisa fokus menjalankan misinya sebagai pembunuh bayaran. Kembali ke perkemahan, kelompok Yuya menangkap ikan berjumlah banyak, sedangkan Rin dan Akira mengumpulkan jamur dari tumbuhan liar. Dikarenakan hanya Yuya saja yang bisa memasak, dia pun hanya seorang diri yang akan memasaknya. Tapi sebelum melakukannya, mereka harus menunjukkan bahan-bahan kepada guru terlebih dahulu. Saat diperiksa, hasilnya cukup memuaskan. Mereka menjadi satu-satunya kelompok yang semua bahan makanannya aman dimakan. Namun gurunya memperingati mereka supaya tidak lengah. Gurunya bilang masakan yang mereka buat akan jadi bahan penilaian di malam harinya. Yuya pun mulai memasak berbagai makanan. Dia membuat teman-teman dan gurunya terdiam, karena masakannya lebih enak dari koki profesional. Guru Sawada tidak menyangka ada orang yang bisa membuat masak selezat itu. Oleh karena itu, dia langsung melamar Yuya untuk menikah dengannya. Teman-teman Yuya dan guru yang lain mendengar itu pun berusaha untuk menyadarkannya. Tapi selalu dia tidak menyerah dan terus menggoda muridnya. Kemudian, setelah situasinya sedikit tenang, Yuya pulang ke rumah menggunakan portal untuk memberi makan peliharaannya. Pada hari berikutnya, terjadi peristiwa di mana barang-barang beberapa siswa hancur berantakan. Di saat yang lainnya sibuk mencari pelakunya, Yuya dan kelompoknya malah melanjutkan kegiatan seperti biasa. Lalu di saat mereka tengah mencari tumbuhan liar, mereka melihat batang pohon yang dipenuhi bekas cakaran. Ternyata, itu adalah bekas cakaran beruang yang sedang mencari makanan di sekitar sana. Sekitar Kaide dan Rin berteriak segera lari dari sana. Murid yang lainnya juga segera pergi ke tempat yang aman karena beruang itu mengejar mereka. Guru Sawada berusaha membantu kelompok Yuya, tapi dia malah terjatuh sehingga Yuya harus kembali dan melawan beruang tersebut. Berkat Yuya, Guru Sawada baik-baik saja. Beruang itu juga bisa diamankan supaya tidak menyerang manusia lagi. Yuya pun mengunjungi dunia lain karena punya janji untuk bertemu dengan raja. Namun, ketika Yuya bertemu dengan Putri Lexia, ada pembunuhan bayaran yang mengincar Putri Lexia. Orang itu adalah Luna atau teman latihan Yuya. Karena khawatir dengan kondisi Luna, Yuya segera membawanya ke rumah dengan memakai sihir teleportasinya. Hal ini membuat Lexia bertanya-tanya, sihir apa yang digunakan olehnya. Lalu setelah Yuya menjelaskan, dia dilarang menggunakan sihir itu terutama di tempat umum. Alasannya adalah karena teleportasi termasuk sihir legendaris yang dapat memicu perselisihan. Sementara itu, Luna tampaknya sudah siap untuk menerima hukumannya.
Tapi Lexia memilih untuk memaafkannya dan memutuskannya untuk menjadikan dia sebagai pengawalnya. Dengan demikian, seseorang yang memberi perintah itu tidak bisa berbuat macam-macam. Yuya juga tidak menganggap Luna sebagai orang jahat. Meskipun pertemuan mereka sangat singkat, tapi dia tetap menganggap Luna sebagai teman berharga. Luna mencari berbagai alasan untuk menolak tawaran Lexia. Tapi karena Lexia keras kepala, dia pun terpaksa harus menjadi pengawal pribadinya. Selain itu, Lexia juga mengetahui jika Luna punya perasaan terhadap Yuya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk saling bersaing dalam memperebutkan hati Yuya. Pada hari berikutnya, mereka berkumpul lagi dengan kesatria kerajaan. Ketika ditanya siapa perempuan yang di belakangnya, Lexia tidak sengaja mengatakan kalau dia itu pembunuh bayaran yang kemarin mengincarnya. Hal ini pun membuat pengawalnya langsung waspada dan menodongkan senjata kepada Luna. Untung saja Lexia bisa mengatasi situasi tersebut dengan menjelaskan kalau mereka sudah berdamai dengan Luna dan sudah menjadikan Luna sebagai pengawalnya. Lexia pun bisa menghentikan para kesatria supaya tidak menyakitinya. Setelah itu, Yuya diundang pergi ke istana. Sayangnya dia tidak bisa pergi ke sana karena hari liburnya sudah berakhir. Sebagai gantinya, dia pasti akan pergi ke ibu kota jika sudah punya waktu luang. Sebelum berangkat sekolah, Yuya menyempatkan sedikit waktu untuk berendam di kolam pemandian. Setelah itu, dia segera pergi ke sekolah dengan memakai sihir teleportasinya. Jadwal hari ini sedikit berbeda dari biasanya. Mereka sedang melakukan turnamen olahraga yang diikuti antar kelas. Dalam kompetisi tersebut, Rio cukup menarik perhatian, namun Yuya tetap paling menonjol melebihi siapapun. Ketika Yuya pulang sekolah, dia diberi tawaran oleh agensi untuk berkarir di dunia hiburan. Sejak awal Yuya sama sekali tidak tertarik dengan dunia hiburan. Untuk saat ini, bisa bersekolah dengan normal saja sudah membuatnya senang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Meskipun Yuya sudah menolaknya, resider dari agensi tersebut tidak mau menyerah. Mereka memutuskan untuk menghadiri turnamen olahraga demi mendapatkan kesempatan untuk memotret Yuya. Di malam harinya, Yuya memasuki dunia lain. Dia membasmi berbagai monster untuk mengasah kemampuan sihir dan penggunaan senjatanya. Namun, sebanyak apapun monster yang dia kalahkan, levelnya sudah tidak lagi meningkat. Di saat dia sudah kehabisan cara untuk meningkatkan kekuatannya, tiba-tiba muncul monster peringkat SS yang sangat sulit dikalahkan. Dengan kekuatannya yang sekarang, Yuya belum bisa mengalahkannya, tapi dia dan peliharaan berhasil selamat berkat ada kelinci yang membantunya. Kelinci itu bukanlah hewan biasa, dia termasuk sebagai salah satu makhluk terkuat yang sudah menyandang gelar dewa. Setelah memperhatikan Yuya sejak lama, kelinci itu memutuskan untuk menjadikan Yuya sebagai penerusnya. Dia pun mulai melatihnya dengan keras agar kekuatannya bisa meningkat. Setelah kemampuannya ada peningkatan, Yuya berhadapan lagi dengan monster babi hutan peringkat tinggi. Meskipun terlihat sulit, tapi dengan pengarahan seluruh kemampuannya, dia pun berhasil mengalahkannya. Dengan mengalahkan monster peringkat SS, status kemampuan Yuya mengalami peningkatan. Dia mengalami evaluasi ras untuk menjadi manusia yang lebih unggul. Yuya khawatir jika penampilannya akan berubah, tapi untung saja perubahan evolusi hanya terjadi pada kekuatan fisik. Namun, hari ini menjadi masalah yang cukup serius. Dia jadi kesulitan untuk mengontrol kekuatan dan mengganggu aktivitas sehari-harinya. Ketika dia ikut turnamen olahraga, Yuya membuat murid lain ketakutan karena pergerakannya yang bisa menghancurkan area lapangan. Sementara itu, Kaori menunjukkan sikap yang sebaliknya. Setelah kegiatan mereka selesai, dia mendekati Yuya dan mengajaknya pulang bersama. Berhubung sebentar lagi akan diadakan ujian, Yuya menjadi agak cemas karena tidak pandai matematika. Mengetahui hal tersebut, Kaori langsung mengajak Yuya untuk belajar di rumahnya. Kegiatan belajar tersebut bisa lancar, namun ketika Kaori izin ke toilet, dia malah memasuki ruang rahasia dan melihat gerbang dunia lain. Yuya tidak berniat untuk merahasiakan itu kepada Kaori. Dia memberitahu tentang kebenaran dunia tersebut dan mengizinkannya masuk ke sana. Setelah itu, dia juga mengungkapkan semua rahasia yang dimiliki olehnya. Mengetahui semua itu
membuat Kaori penasaran ingin melihat dunia itu lebih banyak lagi. Yuya berniat untuk mengajaknya berkeliling, tapi karena masih banyak monster yang berkeliaran, dia tidak bisa membawanya sekarang. Sebagai gantinya, dia berjanji suatu saat akan membawanya berkeliling di istana kerajaan. Di saat ini, Luna sedang berhadapan dengan Raja. Setelah Luna mengatakan kalau dia sempat mengincar Lexia, Raja langsung menggunakan pedang untuk menebasnya. Namun serangan itu tidak mengenainya, karena Luna sudah lebih dulu mengikat Raja dengan memakai teknik benangnya. Setelah itu, Raja tidak lagi menyerang Luna, karena Lexia sendiri yang melarangnya. Setelah gagal membunuh Lexia, pelayannya memutuskan untuk segera menyerang istana. Mereka berencana akan menyerang Raja, lalu melimpahkan semua kesalahannya kepada Yuya. Sementara itu, Yuya yang memiliki banyak waktu luang akan mengunjungi ibu kota. Tapi sebelum pergi ke sana, dia harus menyiapkan perbekalan dengan menjual barang yang berasal dari dunia asalnya. Di sana Yuya mengunjungi suatu toko. Pemilik toko itu beranggapan kalau dia bangsawan yang menyamar. Yuya pun membantah hal tersebut. Tapi pemilik toko itu tidak percaya karena barang yang dia jual termasuk barang yang mahal. Berkat pedagang itu, Yuya tidak perlu khawatir lagi soal uang. Dia bisa melanjutkan perjalanan menuju ibu kota tanpa ada hambatan. Kemudian, saat dia tiba di ibu kota, dia langsung menemukan Raja di istana tanpa banyak basa-basi. Raja langsung melampiaskan amarahnya karena beranggapan Yuya sudah berani menggoda putrinya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba mereka dikepung oleh kelompok pembunuh bayaran. Pembunuh itu berniat untuk menyerang dengan memasang satu penghalang yang dapat memblokir sihir. Meskipun tanpa sihir, Yuya masih bisa melawan mereka dengan cepat. Dan dia melumpuhkan mereka satu persatu sampai semuanya tumbang. Setelah diselidiki, mereka bisa mengetahui jika pangeran pertama lah yang merencanakan pembunuhan tersebut. Yuya diminta oleh mereka untuk membantu mereka menyelesaikan kekacauan itu. Namun meskipun situasinya belum cukup aman, mengajak Yuya untuk jalan-jalan keliling kota. Bahkan dia sampai bersaing dengan Luna, karena sama-sama ingin menghabiskan waktu berduaan dengannya. Selain jalan-jalan di pusat kota, mereka juga mendaftar di Serikat Petualang. Saat mendaftar, mereka harus menuliskan kemampuan lalu menggunakan bola kristal untuk mengetahui kapasitas energi sihir. Mereka sebagai orang yang tidak terlalu mahir menggunakan sihir hasil tes Luna biasa-biasa saja. Tapi saat giliran Yuya telah tiba, dia membuat semua orang terkejut karena kapasitas sihirnya terlalu besar sehingga mengakibatkan kristal rusak. Selain itu, dia juga menguasai berbagai elemen yang biasanya muncul dalam legenda. Setelah terdaftar sebagai petualang, mereka mulai menjelajah misi pertamanya. Misi pertama yang mereka ambil adalah mengumpulkan tanaman herbal. Kemudian, setelah mereka berhasil mengumpulkan poin, pasukan memberi mereka kabar kalau keberadaan pangeran sudah diketahui. Oleh karena itu, Yuya diminta untuk segera menemui Owen ke tempat persembunyian pangeran. Setiba di tempat persembunyian, Yuya memerintahkan peliharanya untuk menyelamatkan Sandera. Karena Sandera sudah dibebaskan, pangeran malah mengancam mereka akan bunuh diri jika terus mendekatinya. Ancaman seperti itu tidak membuat Yuya berhenti. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia masih bisa menghadapi pangeran, serta melumpuhkan pergerakannya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba muncul wanita yang sangat kuat. Wanita itu adalah orang yang mempengaruhi pangeran untuk menghancurkan kerajaannya sendiri. Kekuatannya mungkin saja melampaui Yuya, tapi dia memutuskan untuk karena staminanya sudah hampir habis. Ketika raja sedang membicarakan hukuman untuk pangeran, dia tidak sanggup menatapnya karena kondisi tubuhnya sangat mengkhawatirkan. Semua luka yang dialami oleh pangeran ternyata disebabkan oleh energi sihirnya Lexia yang dulu pernah tidak terkendali. Hal itu menjadi salah satu pemicu kenapa insiden ini bisa terjadi. Sebelum raja memberikan hukuman, Yuya mencoba memberikan ramuan yang bernama herbal pemulih total. Dengan ramuan tersebut, seluruh luka yang dialami oleh pangeran bisa sembuh seketika. Meski lukanya sudah sembuh, pangeran tidak bisa lolos dari eksekusi. Oleh karena itu, pangeran merasa semuanya jadi sia-sia. Kemudian, Lexia bilang kepada ayahnya jika dia memaafkan kesalahan kakaknya. Lexia memaksa ayahnya untuk meringankan hukuman kakaknya agar kakaknya tidak memberikan hukuman mati. Pada hari selanjutnya, Yuya pergi ke sekolah seperti biasa. Kemudian setelah jam belajar sudah selesai, dia segera pergi ke dunia lain untuk berlatih menghadapi Mala. Karena khawatir dengan keadaan Yuya,
Kaori mencoba menemuinya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Yuya sedang bertarung melawan wanita yang mempengaruhi pangeran. Wanita itu bernama Yuti. Dia adalah murid sekaligus penerus busur dewa yang sudah lama terbunuh. Menurut Yuti, Yuya adalah sosok yang bisa mengganggu rencana balas dendamnya. Oleh karena itu, dia tidak segan mengarahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Yuya. Di tengah pertarungan, Guru Kelinci segera datang membantu Yuya. Meskipun datang terlambat, tapi berkat Guru Kelinci mereka bisa lebih unggul dari Yuti. Kemudian ketika Yuti sudah terpojok, dia mulai menggunakan mala atau kekuatan dewa jahat. Kekuatan tersebut membuatnya lepas kendali dan sangat sulit untuk dilawan. Untung saja, salah satu peliharaan Yuya punya kemampuan yang menghentikan mala, sehingga pada akhirnya mereka bisa menghentikan amukan Yuti.